kita menjalankan perkuliahan kita. Oke semuanya, semoga kalian kondisinya baik-baik semua, sehat-sehat semua, tetap terjaga, tidak kurang suatu apapun, dan tetap bersemangat menjalankan perkuliahan walau masih dalam mode online. Sebelum kita mulai, kita luangkan waktu untuk berdoa dengan berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa awal perkuliahan silakan dilakukan. Untuk menahan tubuh otot. Oke. Jadi di pekan-pekan sebelumnya tentang optoelektronika ini kita sudah mengerti tentang bahwa segala hal yang hubungannya dengan masalah optik adalah hubungannya adalah dengan masalah spektrum elektromagnetik atau dengan spektrum cahaya. Jadi lebih khusus sekarang kita akan berbicara mengenai komponen-komponen atau piranti-piranti elektronik yang bersifat optik atau yang berbasis spektrum cahaya dalam penggunaannya. Saya akan langsung sharing screen saja. Bahasan kita sekarang adalah tentang fotodetektor. Oke. Nah, fotodetektor ya. Ini adalah sebagai kata lain dari piranti-piranti optik yang akan banyak digunakan dalam dunia elektronik atau dunia keteknikan secara lebih umum, gitu ya. Jadi sebenarnya fotodetektor itu apa? Fotodetektor adalah baik komponen maupun piranti atau lebih besarnya lagi kita sebut sebagai alat atau device yang dapat digunakan untuk digunakan dalam mendeteksi cahaya, ya. Jadi fungsi dari fotodetektor adalah secara garis besar atau secara umumnya dia difungsikan sebagai sensor atau pendeteksi, deteksi yang dikhususkan terhadap cahaya. Nah, oleh karena itu hal yang paling penting yang perlu kita pahami dulu adalah tentang bahwa pengukuran aplikasi cahaya itu adalah dengan mengukur atau mendeteksi tingkat radiasinya. Nah, karena kita perlu mengukur atau mendeteksi tingkat radiasi dari cahaya itu untuk bisa kita gunakan dalam piranti-piranti elektronik, makanya itu kita harus memahami dulu bagaimana konversi energi yang terjadi perubahan dari cahaya menjadi besaran listrik. Maka dari itu kemarin kita bicara tentang radiometri, tentang fotometri, kemudian tentang radiasi geometri, ya. Itu masalahnya, itu pentingnya, itu perlunya kita bicara hal-hal yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, radiasi yang banyak digunakan dalam suatu proses kontrol atau elektronik secara umum itu biasanya kebanyakan adalah menggunakan
infrared atau inframerah, kemudian cahaya tampak, dan sinar UV gitu. Nah, yang perlu kita pahami nanti adalah bagaimana sih beroperasinya fotodetektor tersebut, kemudian spesifikasi yang perlu ada itu seperti apa terhadap sebuah komponen fotodetektor. Jadi fotodetektor itu sendiri nanti banyak macamnya gitu ya, yang akan kita bahas satu persatu. Nah, karakteristik dari fotodetektor yang perlu kita pahami itu adalah, pertama itu adalah tentang respons spektrumnya. Jadi suatu fotodetektor itu hanya mampu mengukur cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Jadi beda komponen nanti beda peruntukannya, seperti itu. Beda komponen, beda penggunaannya, tergantung spesifikasi yang ditetapkan padanya. Jadi awalnya itu tergantung dulu kepada bahan pembentuk komponen itu. Setelah diketahui bahan pembentuknya, kemudian dia bisa mendeteksi panjang gelombang seberapa, ranknya itu seberapa, seperti itu. Jadi di sana nanti ada pembeda-pembedanya. Terus berikutnya selain respons spektrum, yang penting juga untuk menjadi karakteristik dari sebuah fotodetektor adalah konstanta waktu. Jadi dalam melakukan pengukuran terhadap cahaya atau radiasi elektromagnetik, suatu alat itu butuh konstanta waktu atau waktu respon, tergantung dari spesifikasi dari tiap-tiap piranti tersebut atau transducer kita sebutnya. Jadi kalau bagian untuk instrumen-instrumen yang gunanya adalah untuk bagian deteksi, itu kita biasa juga sebut sebagai transducer. Nah, selanjutnya adalah kemampuan deteksi. Jadi seberapa besar kemampuan dia dalam mendeteksi panjang gelombang kemudian ditransferkan menjadi energi listrik tertentu gitu. Jadi radiasi yang dia mampu tangkap itu seberapa besar untuk kemudian diolah, dia konversikan. Jadi bervariasi, ada yang hanya mampu menangkap radiasi cahaya dengan panjang gelombang yang rendah, ada juga yang bisa menangkap dengan panjang gelombang yang besar, seperti itu. Nah, fotodetektor kita namakan dia secara umum sebagai fotodetektor atau pendeteksi cahaya gitu ya. Banyak sekali pecahan-pecahannya atau bagian-bagiannya, mulai dari yang kita kenal nanti sebagai fotoresistor, kemudian ada fotovoltaik, mungkin kalian sudah familiar ya dengan beberapa, fotodioda, kemudian ada pasif infrared, ada fototransistor, ada fotoemisif, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sudah kalian kenali sih ya paling masing-masing ini, hanya saja mungkin belum mendalami tentang karakteristik dan spesifikasi dari masing-masing komponen ini ketika digunakan sebagai komponen fotodetektor, seperti itu. Kita akan membahas satu persatu, dimulai di pertemuan ini adalah fotoresistor, dan nanti contohnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kita masuk dulu tentang fotoresistor. Sebelum kita ketahui apa itu fotoresistor, kita coba dulu memahami bahwa dalam komponen-komponen fotodetektor itu metode deteksinya atau apa sih yang sebenarnya cara yang dideteksi pada komponen tersebut adalah perubahan konduktansi dari bahan semikonduktor terhadap perubahan intensitas radiasi. Nah,
apa konduktansi Bu? Jadi, konduktansi mungkin kalian sudah juga tentunya sudah sangat familiar ya. Ada dua hal, ada konduktor, ada isolator. Maka konduktor itu adalah hal-hal yang bisa menjadi media hantar, ya, penghantar listrik. Maka konduktansi adalah daya hantarnya. Jadi yang dideteksi pada fotodetektor itu adalah bagaimana perubahan daya hantar dari bahan semikonduktor pembentuknya terhadap perubahan intensitas radiasi cahaya yang diberikan kepadanya. Nah, perubahan konduktansi ini akan menyebabkan perubahan resistansi pada fotoresistor. Jadi kalau di fotoresistor, perubahan konduktansinya itu menyebabkan terjadinya perubahan resistansi pada sel fotoresistifnya gitu. Jadi resistansilah yang menjadi parameter utama pada sebuah fotoresistor. Ya, jadi perubahan intensitas cahaya efeknya adalah terjadinya perubahan resistansi. Itu. Kemudian berbicara masalah nanti perubahan resistansi akibat dari terjadinya perubahan intensitas cahaya, maka kita perlu mengingat bahan semikonduktor pembentuknya, gitu ya, bahwa pada bahan semikonduktor itu ada bahan yang mempunyai celah antara elektron valensi dengan elektron konduksinya. Nah, dalam semikonduktor fotodetektor, elektron valensinya itu akan menuju ke pita konduksi jika dikenakan cahaya padanya. Semakin banyak intensitas cahaya yang diberikan, maka efeknya adalah akan semakin banyak pula elektron valensi yang menuju pada pita konduksi. Akibatnya, resistansinya akan menjadi turun. Kenapa, Nak? Disuruh gabung lagi. Itu baca di grup instruksinya, gabung lagi nggak? Oke, maaf. Kita lanjut. Jadi yang perlu kita pahami itu adalah bagaimana semikonduktor dari fotodetektor itu nanti bekerja untuk menangkap cahaya dan menyebabkan naik atau turunnya resistansi dari si fotoresistor akibat dari banyak sedikitnya jumlah cahaya yang ditangkap, ya. Jadi perlu dipahami tentang energi gap semikonduktornya, di mana di sini energi gap semikonduktor itu adalah perbandingan antara konstanta Planck dan cepat rambat cahaya berbanding dengan panjang gelombang maksimum yang dapat terdeteksi dari sumber cahayanya, gitu. Nah, tentang bagaimana sih struktur sel dari si fotoresistor itu sendiri, bahwa dia terbentuk dari sebuah bahan keramik yang disebut dengan kadmium sulfide dan kadmium selenide. Bisa jadi itu ada yang, kalau fotoresistor itu ada yang kombinasi dari keduanya atau bisa juga dari salah satunya. Nah, besarnya energi gap itu membuat kedua bahan itu mempunyai resistansi yang sangat tinggi pada suhu ruang. Kemudian resistansi bertambah kecil seiring dengan pertambahan area konduktor di dalam detektor yang digunakan. Nah, cara membentuknya, bagaimana si bahan keramik ini, kadmium sulfide dan kadmium selenide ini dibentuk untuk menjadi sebuah komponen dengan memperhatikan juga rumus ini, R sama dengan rho I per A. Jadi berapa sih besaran resistansi yang perlu terbentuk, yang ingin dibentuk pada sebuah komponen dengan memperhatikan rumus ini, gitu. Nah, jadi
fotoresistor itu sebenarnya apa? Dia secara sederhana kita sebut adalah sebagai sebuah sensor cahaya yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis, dalam hal ini adalah cahaya, menjadi besaran listrik, dalam hal ini adalah nilai resistansi. Jadi pengaruhnya nanti yang berubah-ubah adalah nilai resistansi, tapi efek dari perubahan resistansi akibat penerimaan cahayanya itu adalah pada apakah itu menjadi tegangankah atau menjadi arus, gitu ya. Jadi seperti itu fungsinya dari fotoresistor. Biasanya yang namanya detektor-detektor itu berada pada bagian input dari sebuah sistem. Seperti itu. BP kan udah ngumpulin tugas kan? Jadi kalau pada fotoresistor ini, semakin besar cahaya yang diterima akan membuat resistansinya semakin kecil. Kalau semakin sedikit cahaya yang diterima, maka resistansinya akan semakin besar, seperti itu. Ya. Fungsinya seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa sebagai sensor, fungsinya tentu adalah untuk mendeteksi besaran fisis yang ada di dunia analog ini, dunia nyata ini, menjadi besaran analog, ya, besaran listrik yang nanti diolah berdasarkan nilai resistansi yang dia punya nanti untuk diubah menjadi besaran listrik, baik apakah itu tegangan atau arus. Tuh. Nah, untuk prinsip kerjanya adalah secara sederhananya bahwa jika si fotoresistor ini menangkap radiasi cahaya yang besar, itu akan membuat resistansi pada dirinya mengecil, tapi jika cahaya yang ditangkapnya itu sedikit, resistansinya akan besar. Itu yang akan diolah menjadi bagaimanakah tegangan atau arus nanti yang dapat dihasilkan oleh si fotoresistor. Itu. Nah, yang berpengaruh pada kinerja dari fotoresistor ini, selain bahan semikonduktor pembuatnya, adalah hubungan antara resistansi dengan iluminasi, ya, hubungan antara resistansi dengan cahaya tadi. Bisa nanti dicari dengan menggunakan rumus yang tertera ini. Untuk jika kita butuh mencari resistansinya, maka kita pakai rumus RA sama dengan RB dikali EA per EB pangkat min alfa, atau EA kalau kita mencari besaran iluminasinya, maka kita cari dengan rumus EA adalah EB dikali RA per RB pangkat min 1 per alfa, dimana di sini alfa itu adalah slope-nya dengan nilai kisaran adalah 0,55 sampai 0,9. Jadi contohnya di sini untuk cara mencarinya, berapa slope antara iluminasi 10 lux dan 100 lux, di mana pada iluminasi 100 lux mempunyai resistansi 5 kilo ohm dan pada 10 lux resistansinya 28 kilo ohm. Berapa pula resistansi fotokonduktor pada 0,5 luxnya? Maka bisa dicari dengan menggunakan rumus tadi. Kita dapatkan alfanya adalah 0,748, di mana ini adalah masuk dalam rentang ketetapan nilai slope tadi yang berkisar antara 0,5 sampai 0,9. Kemudian nilai resistansi pada 0,5 lux itu besarnya adalah 263 kilo ohm. Seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk pada implementasi dari fotoresistor. Salah satunya yang sudah saya kira juga kalian pasti sudah sangat familiar adalah dengan yang disebut dengan LDR.
LDR bukan long distance relationship ya, tapi like dependent resistor. Jadi LDR ini adalah sebuah fotoresistor dibentuk dari kadmium sulfide yang berasal dari serbuk keramik. Nah, besarnya nilai hambatan pada LDR ini nanti akan tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima oleh LDR tersebut. Dia digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Prinsipnya, saat LDR mendapatkan cahaya, maka tahanannya akan menjadi turun. Saat LDR mendapatkan cahaya yang besar, maka tegangannya akan menjadi besar. Kenapa? Karena tahanannya kecil. Kalau tahanan kecil kan tegangan menjadi besar, ya. Kemudian contoh penggunaannya, kalian bisa dengan mudah sih sebenarnya menemukan. Paling gampang itu adalah untuk saklar cahaya otomatis, kayak untuk lampu taman, lampu jalan. Ketika malam hari lampunya harus hidup, kemudian siang hari lampu harus mati sendiri. Nah, caranya gimana? Ya, dengan menggunakan LDR sebagai saklar otomatis. Ketika cahayanya gelap, maka resistansinya membesar. Kemudian ketika ada cahaya datang, resistansinya akan mengecil, sehingga itu bisa menghidupmatikan lampu dengan sendirinya. Termasuk juga kalau misalkan kalian di teras mungkin menggunakan juga nih untuk supaya lampu terasnya bisa hidup mati sendiri malam hari, mungkin ketika kita nggak ada di rumah, sementara kita pengennya lampu teras tetap harus hidup biar seolah-olah di rumah tetap ada orang gitu kan, ya udah kita bisa memanfaatkan LDR sebagai sebuah sensor untuk on off lampu teras. Paling sederhana kayak gitu. Bisa juga dimanfaatkan pada alarm, pada counter, fungsi potentiometer, dan lain sebagainya. Karakteristik dari LDR ini ada dua. Yang pertama itu adalah disebut sebagai laju recovery. Jadi laju recovery ini adalah ukuran praktis suatu kenaikan nilai resistansi dalam waktu tertentu. Nah, jadi si LDR ini dia itu membutuhkan selang waktu yang butuh selang waktu tertentu untuk mendapatkan nilai resistansi saat dipindahkan dari suatu ruangan dengan level kekuatan cahaya tertentu ke suatu ruangan yang gelap. Jadi jika LDR ini dia awalnya mendapatkan cahaya yang cukup kuat, kemudian selanjutnya dia berpindah ke cahaya yang semakin berkurang atau meredup atau ruangan atau suatu kondisi menjadi gelap, dia tuh butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mendeteksi, ya. Jadi untuk dia nilai resistansinya mengalami perubahan tuh dia butuh waktu lama. Secara umum itu setidaknya itu kalau dari terang ke gelap itu dia butuh hingga 20 menit. Gitu. Butuh hingga 20 menit untuk si LDR ini bisa mengalami perubahan resistansi mengikuti kondisi cahaya yang dia deteksi. Tapi berkebalikan jika dari gelap ke terang, maka proses perubahan resistansi yang terjadi pada LDR itu bisa membutuhkan waktu yang lebih cepat. Bisa sampai 10 menit atau bahkan lebih kurang dari 10 menit untuk si LDR bisa mengalami perubahan resistansi ketika berubah kondisi yang dia dapatkan dari gelap ke terang. Seperti itu. Itu yang disebut dengan laju recovery. Jadi selang waktu yang dibutuhkan oleh si LDR untuk mendeteksi
kondisi cahaya sehingga menyebabkan perubahan resistansi pada dirinya. Kemudian karakteristik kedua dari LDR adalah respon spektral. Jadi di sini itu LDR itu tidak memiliki sensitivitas yang sama untuk tiap jenis cahaya yang dia tangkap, ya. Jadi bagaimana panjang gelombang yang ditangkapnya itu sensitivitasnya tidak ditentukan pada panjang gelombangnya, pada jenis cahayanya. Intinya dia jika tertangkap sebagai suatu cahaya, maka itu akan merubah resistansinya seperti itu. Tapi tidak menyebabkan panjang atau pendeknya waktu perubahan akibat dari warna cahaya yang ditangkapnya. Seperti itu tentang karakteristik kerja dari LDR. Nah, sekarang kita coba lihat contoh aplikasi dari LDR. Misalkan dia digunakan sebagai pengontrol lampu taman, ya. Jadi kita bisa membentuk sebuah LDR dalam rangkaian elektronik secara utuh. Di sini saya hanya sampaikan pada bagian-bagian komponen kecil-kecilnya saja, sementara namanya pengontrol tentu butuh sebuah controller. Di sini menggunakan microcontroller, tapi tidak saya tampilkan di sini karena tidak cukup ruangnya. Jadi ini ada sebuah LDR yang difungsikan sebagai sensor cahaya untuk mengontrol lampu taman. Jadi intinya bagaimana si LDR ini menjalankan fungsinya sebagai fotodetektor. Ya, dalam hal ini dia adalah fotoresistor. Kalau ketika dia tangkap cahaya, dia apakan cahaya tersebut untuk kemudian nanti bisa membuat lampu pada bagian ini menyala atau mati secara otomatis berdasarkan tangkapan cahaya dari si LDR. Caranya, ya, jadi LDR ini mendapatkan cahaya sehingga nilai tahanannya menjadi kecil, ya. Kalau dia menangkap cahaya, tahanannya akan menjadi kecil. Kalau nggak ada cahaya, maka tahanannya atau resistansinya besar. Nah, ketika dia tangkap cahaya, tahanannya menjadi kecil atau resistansinya menjadi kecil. Akibatnya, basis dari transistor yang terhubung pada LDR tersebut mendapatkan tegangan positif, ya. Karena transistor itu tipe NPN, maka pin kolektor emitternya seolah-olah terhubung. Dan pada saat LDR mendapat cahaya dari luar, relaynya nggak kerja. Karena ya berarti kan ada cukup cahaya yang menyebabkan resistansinya kecil sehingga tidak dapat nanti untuk menggerakkan si relay. Saat LDR tidak mendapatkan cahaya dari luar, ya sebentar. Maaf, ada interupsi. Jadi saya lanjutkan. Saat LDR-nya nggak dapat cahaya dari luar, berarti transistornya itu kan terputus dan melewatkan tegangan positif atau logika tinggi ya dari resistor pada pin kolektor. Ini akibatnya relaynya itu dapat tegangan dan menjadi aktif untuk memindahkan titik kontak dari posisi normally close menjadi on, sehingga lampu yang terhubung pada pin P00 dan tegangan sumbernya membuat lampunya itu jadi on, ya. Jadi kalau controllernya itu akan mengirimkan perintah untuk mengaktifkan kontak relaynya. Nah,
Selama LDR mendapat cahaya, lampu akan mati. Sebaliknya kalau LDR-nya nggak dapat cahaya, berarti lampunya akan otomatis menyala. Itu. Nah, lampu aktif jika diberikan sinyal 0 melalui pin P10 atau dia aktif logika rendah. Sensor aktif ketika tidak menerima cahaya. Jadi P-out-nya dibikin 0 FFH. Jadi artinya itu sensor LDR-nya ini harus aktif high ketika keadaan gelap. Sehingga bisa digunakan untuk mengontrol lampu. Ya, dan ini listing program untuk menjalankan aplikasi pengontrol lampu dengan menggunakan LDR. Simple aja, sederhana aja. Sebenarnya sih kalau pakai untuk pengontrolan lampu, kalau hanya dengan satu lampu itu ya sia-sia kalau pakai microcontroller kan, kecuali kalau untuk mengontrol sekian banyak lampu, misalkan 20 lampu, misalkan itu barulah cocok pakai controller. Jadi seperti itu tentang bahasan kita hari ini, yaitu mengenai fotoresistor. Silakan. Sudah 20 orang yang gabung ya. Oke. Silakan. Tentang bahasan kita kali ini, fotoresistor. Ada yang mau ditanyakan, boleh. Jadi intinya salah satu komponen optik, komponen elektronik yang bersifat bekerja berdasarkan radiasi cahaya, salah satunya kita sebut sebagai fotoresistor. Dalam hal ini contohnya adalah LDR atau light dependent resistor. Jadi bagaimana cara penggunaan dan segala macamnya. Di berikut-berikutnya akan kita bahas tentang fotovoltaik, fototransistor, dan lain sebagainya. Dan ini tuh kita udah pertemuan ke-6, jadi ada 2 kali pertemuan lagi sebelum kita UTS. Setelah UTS nanti, kita akan berbuat lebih dengan kalian nanti akan mendapatkan tugas mendesain sebuah sistem yang menggunakan komponen-komponen optik dalam sistem elektronika. Masih saya pertimbangkan apakah ini akan menjadi tugas besar individual ataukah tugas besar kelompok. Yang jelas tugas besar itu nanti harus dipresentasikan. Jadi masing-masing kalian dalam tiap pertemuan akan mempresentasikan tugas yang kalian buat. Kalian bisa membuat tugas ini karena ini sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana. Maksudnya sederhana, nggak jelimet-jelimet amat. Kalian bisa menggunakan komponen optik ini disertai dengan pengontrol. Bisa juga tidak. Jadi kalian kalau tidak dalam mode simulasi, kalian bisa juga menggunakan langsung, merangkai langsung, mendesain langsung menggunakan protoboard seperti itu. Oke, untuk hal ini silakan ada yang mau ditanyakan terkait fotoresistor. Jadi intinya pada fotoresistor adalah bagaimana cahaya yang diterima oleh komponen tersebut mempengaruhi besaran resistansinya. Jika cahaya yang ditimpakan pada komponen tersebut besar, maka resistansinya akan turun. Dan sebaliknya jika tidak ada cahaya atau cahaya lemah yang ditimpakan pada komponen tersebut, maka dia resistansinya akan naik. Gitu. Itu nanti yang akan diolah lebih lanjut pada sebuah rangkaian atau sebuah sistem untuk melakukan action apa yang dibutuhkan dengan komponen ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak,
ada pertanyaan, mudah-mudahan karena mengerti ya, karena ini masih sangat simpel, masih sangat sederhana, baru LDR saja, dan saya belum akan membagikan materinya, karena materinya masih saya akan gabungkan dengan komponen-komponen berikutnya. Jadi baru akan saya berikan mungkin di pekan terakhir sebelum UTS, ya, supaya lengkap sekalian gitu. Halo, silakan dihidupkan dulu deh kameranya semua biar saya bisa sekalian melihat wajah-wajah anak Opto. Nah, untuk kalian yang nanti mungkin saja sedang merencanakan penelitian skripsinya menggunakan komponen-komponen sensor optik, ya sensor cahaya, maka bisa lebih lanjut, lebih jauh, lebih mendalam memahami tentang bagaimana komponen optik ini dalam bekerja. Kemungkinan sih ya yang biasanya kalau misalkan kalian bermain dengan PLTS, ya jelas kalian butuh PV atau fotovoltaik, dan kalian juga mungkin saja butuh LDR untuk menangkap cahaya matahari, untuk mendeteksi cahaya matahari yang dibandingkan nanti dengan PV kayak gitu. Silakan, ada pertanyaan kah? Oke, sudah, saya tunggu beberapa saat. Sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Nggak apa-apa. Semoga saja dari apa yang tadi saya sampaikan itu bisa kalian pahami maksud dan tujuannya bahwa tentang secara garis besar yang kita bahas di perkuliahan kita tentang komponen-komponen elektronik yang bersifat mendeteksi cahaya adalah fotodetektor, atau deteksi optik adalah fotodetektor. Salah satu bagian dari fotodetektor yang kita bahas kali ini adalah fotoresistor, di mana fotoresistor ini adalah komponen elektronik yang bekerja berdasarkan deteksi perubahan cahaya yang berefek pada berpengaruh pada besar atau kecilnya resistansi yang dimiliki oleh si komponen tersebut, untuk kemudian akan diolah lebih lanjut, dirubah menjadi besaran, apakah itu tegangan atau arus ya. Dari contoh mungkin bisa kalian pahami juga bagaimana LDR sebagai salah satu fotoresistor bekerja dalam sebuah sistem menjalankan tugasnya mendeteksi cahaya. Itu aja sih yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan dimengerti dan akan kita sambung di pertemuan berikutnya ya untuk komponen-komponen fotodetektor lainnya. Semoga bermanfaat apa yang dapat dipahami apa yang disampaikan tadi dan bermanfaat. Kita pada akhirnya kita tutup perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika nanti ada hal-hal yang rasanya ingin ditanyakan terkait perkuliahan Opto,
silakan disampaikan di grup WA. Presensi atau kehadiran sudah saya ambil dari capture yang terlihat pada partisipan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu di mata kuliah Medpen setelah Zohor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.